Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi. Warga tidak setuju areal yang biasa mereka tanami dibersihkan PT PN 2 yang mengklaim adalah lahan hak guna usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia kawan-kawan seluruh Nusantara Indonesia, khususnya para pejuang keadilan agraria yang selalu tiada henti konflik dengan dokumen produk Badan Bertanahan Nasional atau BPN bernama Sertifikat HGU. Melalui video live streaming pertama ini, Anak Indonesia melalui SRAP Channel ingin mengembangkan topik diskusi hangat untuk sekedar berbagi wawasan dan pandangan guna mendapatkan tips dan triks terobosan-terobosan dalam rangka memperjuangkan hak atas tanah yang berkonflik dengan sertifikat hak guna usaha. Kita akan memulai diskusi kita dengan cara mendengarkan atau menangkap beberapa poin penting dari cuplikan-cuplikan video sebagai berikut, sehingga akan diperoleh beberapa hal yang baik sebagai pembawa jalan untuk meneruskan perjuangan demi mencapai harapan yang diharapkan. Sehingga kami bersama warga merasa keberatan dan berupaya untuk menahan agar lahan tersebut tidak dikerjakan karena belum ada putusan inkrah dari pengadilan negeri Depok. Dari apa yang diutarakan oleh kuasa masyarakat barusan melalui cuplikan video pertama ini, kita menangkap dua poin penting yang patut untuk dicermati karena membuka wawasan atau membuka jalan bagi kita untuk tiada henti dalam rangka memperjuangkan hak-hak atas tanah. Yang pertama yaitu tentang poin keberatan. Yang kedua tentang untuk menahan keberatan yang diutarakan oleh masyarakat kelompok tani ini memberi tahukan kepada kita bahwa ada proses yang mereka alami, dan yaitu adalah okupasi atau penggusuran secara ilegal, secara paksa, yang tentu tidak berdasarkan suatu kesepakatan yang win-win solution. Ya, dapat diartikan merupakan perbuatan yang tidak beretika atau perbuatan melanggar hukum, karena penggusuran adalah menjadi wewenangnya ketua pengadilan untuk menggusur setiap warga negara Indonesia yang berada di sebuah tempat, kecuali sedang kedapatan melakukan sebuah tindakan kriminal. Ini adalah hal pengecualian. Tentang keberatan ini kita melihatnya apakah keberatan-keberatan yang dihadapi saat ini ketika sedang terjadi penggusuran ini, apakah telah dilalui atau telah diadakan upaya-upaya mediasi di tingkat lembaga publik, misalnya di kantor desa, atau di kantor kecamatan, atau di kantor bupati di bidang agrarianya, atau di forum komunikasi pemerintahan daerah Forkopimda provinsi, atau juga dengan pihak keamanan. Ya, memang menurut pengalaman dan menurut catatan-catatan media massa yang kita dengar, forum-forum mediasi seperti ini sudah sering dilakukan, bahkan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau provinsi, bahkan di DPRD pusat, DPRD RI di ibu kota negara di Jakarta. Memang menurut kami Anak Indonesia SRAP Channel
Forum mediasi ini sebenarnya ruang yang sangat baik dan mudah dan murah bagi masyarakat dalam rangka mempertahankan haknya. Cuma sayangnya memang kita mencatat hal yang sangat penting ketika terjadi dialog di dalam forum mediasi itu, khususnya tentang keabsahan atau keakuratan dokumen sertifikat HGU yang menjadi surat sakti yang diandalkan oleh pihak perkebunan. Pihak masyarakat atau wakilnya selalu mengalami kekalahan dalam negosiasi atau tidak mampu membuktikan kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan dari sertifikat HGU tersebut. Kita memiliki banyak catatan secara tertulis, secara media massa dan secara lapangan bahwa sertifikat HGU itu selalu banyak ketidakakuratannya, baik dari bentuk batas-batasnya di mana tidak jelas, luasnya sampai mana tidak jelas, sehingga seharusnya poin-poin kelemahan HGU tersebut diketahui dulu sebelum pihak masyarakat mengusahakan menghadiri forum-forum mediasi. Memang forum mediasi setelah sering dilakukan, tapi catatan kita penyebabnya adalah karena masyarakat kekurangan bukti untuk mengalahkan sertifikat HGU yang selalu didalilkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau pihak perkebunan yang selalu seiring seias kata. Jadi menurut pesan kami, carilah dulu bukti yang kuat, baru diusahakan mencari forum-forum mediasi tersebut, sehingga forum mediasi itu betul-betul bisa bermanfaat ketimbang melalui jalur pengadilan yang selalu dirasakan oleh masyarakat. Di sana tidak ada keadilan, atau keadilan yang bukan berdasarkan kebenaran, tetapi di opini masyarakat keadilan yang berdasarkan membela siapa yang bayar. Sehingga forum mediasi di tingkat-tingkat lembaga publik sampai di DPR RI atau di Komnas HAM adalah ruang yang seharusnya digunakan, cuma dengan catatan agar keabsahan atau kelemahan dari dokumen sertifikat HGU itu dimiliki dulu. Ini adalah suatu tips yang sangat baik dan penting. Kemudian yang kedua, poin yang kita tangkap dari cuplikan video pertama ini adalah tentang upaya-upaya untuk menahan. Tentu masyarakat setelah mengalami okupasi akan terus berupaya untuk berjuang atau mempertahankan lahannya. Ya, sebenarnya metode apapun memang selalu mengalami kerugian atau kekalahan, tapi perlu dikaji apa sebab-sebab kekalahan tersebut. Misalnya belum pernah atau jarang dilakukan terhadap para pihak-pihak yang membackingi penggusuran liar ini, seperti dari oknum-oknum dari Pemda atau oknum dari lembaga penegak hukum yang selalu terlihat di media massa ketika terjadi konflik, bukannya bertindak sesuai dengan tupoksinya sebagai penengah, sebagai lembaga negara, tapi ada terlihat kecenderungan selalu membela pihak korporasi di saat di lapangan, dan di saat sebelum kedatangan mereka ke lokasi pun sebenarnya sudah tercium aroma ada sebuah pengkondisian di mana oknum-oknum lembaga publik tersebut keberadaannya, kehadirannya sudah dikondisikan untuk keuntungan pihak tertentu. Sehingga salah satu terobosan yang perlu dan urgen untuk dilakukan masyarakat kelompok petani atau pejuang agraria adalah membuat protes terhadap lembaga-lembaga umum ini, sehingga apabila nanti dibicarakan secara publik tentu akan menjadi bahan pengawasan dan pelajaran untuk selanjutnya oknum-oknum lembaga publik ini akan merubah
perilaku pelayanan publiknya yang akan lebih netral diharapkan. Demikian. PT PN2 memegang alas hak sertifikat HGU nomor 96/Bangun Sari yang luasnya 300,66 hektar berlaku sampai dengan tahun 2028.